Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 26. Pemuda yang lancang mulut. Siapakah engkau sebetulnya? Aku rakyat biasa yang tidak sudi melihat adanya perwira macam engkau ini menghina rakyat yang tidak berdosa. Sejenak perwira itu memandang, kemudian tertawa bergelak. Hahaha, pemuda liar macam engkau ini sungguh menggemaskan. Ingin kupukul bibirmu sampai berdarah. Ia menoleh kepada teman-teman di bawah panggung. Bagaimana kalau aku tangkap pemuda liar ini agar malam nanti dia menjadi badut meramaikan malam gembira kita? Akur, teriak dua orang perwira dan para anak buahnya. Perwira hidung bengkok itu kembali menghadapi Lulu dan berkata mengejek. Kalian orang-orang Han memang sombong. Kalau aku menghina orang-orang Han, engkau mau apa? Kemarahan Lulu membuat mukanya menjadi merah. Dia muak menyaksikan sikap perwira bangsanya sendiri. Ayahnya dahulu juga seorang perwira Manchu, akan tetapi ia merasa yakin bahwa ayahnya tidak jahat seperti orang ini. Mau apa? Mau apa kau tanya? Mau apa lagi kalau tidak menghancurkan hidungmu yang bengkok itu, bentaknya dan tiba-tiba tubuhnya menerjang maju, kedua tangannya bergerak cepat, yang kiri menyodok perut yang kanan mencengkeram leher. Wah, ganas. Perwira yang memandang rendah gadis itu mengejek. Tangan kanan gadis itu datang lebih dulu ke lehernya, cepat ia tangkis dan tangan kiri gadis yang menyodok perutnya, hendak ditangkapnya seperti yang ia lakukan pada nyonya tadi. Akan tetapi, tiba-tiba ia mengeluarkan jerit mengerikan karena tangan kanan Lulu yang ditangkis itu tidak membalik, melainkan meluncur ke atas dan pada detik berikutnya, tangan gadis itu sudah menampar hidungnya yang bengkok. Des! Perwira itu menjerit dan darah muncrat-muncrat dari hidungnya yang benar-benar telah hancur, bukit hidungnya lenyap dan remuk bersama tulang mudanya, dan kini hanya tinggal dua buah lubang yang penuh darah. Lulu mengayun kakinya dan tubuh perwira yang besar itu tertendang, terguling dari atas panggung, menimpa teman-temannya dalam keadaan pingsan. Pembunuh! Pemberontak! Tangkap, bentak dua orang perwira lainnya dan bersama 10 orang anak buah mereka, dengan marah mereka meloncat ke atas panggung dengan golok terhunus. Gegerlah tempat itu. Para penonton lari berserabutan saling tabrak, di antara mereka yang tidak keburu lari menjadi korban hantaman golok anak buah perwira yang seperti biasa dalam keadaan seperti itu memperlihatkan kegagahannya, menyerang orang-orang yang tidak mampu membalas. Kini 12 orang prajurit itu telah menerjang ke panggung. Melihat betapa pemuda yang perkasa itu terancam, kakek bersama putrinya cepat maju dengan pedang di tangan membantu. Bahkan kakek itu berseru. Xiao Hiap, pendekar muda, pakailah pedang ini. Untuk melawan penjahat-penjahat keji berkedok tentara ini, perlu apa menggunakan pedang, Lopek? Lulu menyambut mereka dengan tendangan-tendangan kilat dan dua orang prajurit pengawal roboh kembali ke bawah panggung. Karena maklum bahwa pemuda itu lihai, dua orang perwira segera memutar golok dan menyerang Lulu yang menggunakan kegesitan tubuhnya untuk berkelebat menghindarkan serangan-serangan golok mereka. Kakek dan putrinya menghadapi pengeroyokan anak buah mereka, sedangkan anak perempuan kecil, cucu kakek itu, berdiri di sudut panggung dengan muka pucat. Biarpun dalam hal ilmu silat Lulu belum dapat dikatakan seorang ahli, namun dia memiliki sinkang yang amai kuat sehingga gerakannya cepat luar biasa dan tenaga dalamnya juga sukar dicari tandingannya. Hujan bacokan dua buah golok di tangan dua orang perwira itu selalu dapat ia elakkan dengan mudah. Dua orang perwira ini sebetulnya memiliki tingkat kepandaian yang tinggi, seperti juga si perwira hidung bengkok tadi. Kalau saja si hidung bengkok itu tadi tidak memandang rendah Lulu, kiranya dia tidak akan begitu mudah dan cepat dirobohkan oleh Lulu, dan kehilangan hidungnya. Kakek dan putrinya bersilat dengan ilmu pedang Hawa Sanpai, gerakan mereka cepat dan indah. Dalam waktu beberapa menit saja mereka telah merobohkan dua orang pengeroyok. Lulu akhirnya berhasil pula menendang perut seorang perwira yang segera berjongkok menekan-nekan perutnya yang tiba-tiba menjadi mulas itu. Karena kini ia hanya menghadapi seorang lawan, Lulu dapat mempermainkannya. Sambil mengelak, tangannya menampar dan sudah 4 kali ia membuat perwira itu terhuyung-huyung. Ketika kelima kalinya ia mengelak sambil menyodok, jari tangan kirinya berhasil menyodok tulang iga. Terdengar tulang patah dan tubuh perwira itu terguling, mulutnya berteriak-teriak kesakitan. Lulu kini menyerbu para pengeroyok kakek dan putrinya.
Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan-teriakan ramai dan datanglah sepasukan prajurit Manchu yang jumlahnya 30 orang lebih. Kiranya seorang di antara anak buah perwira-perwira itu tadi cepat lari melapor ke markas ketika menyaksikan betapa pihaknya kewalahan menghadapi pemuda liar dan rombongan tukang silat itu. Melihat datangnya bala bantuan lawan yang besar jumlahnya, kakek itu berkata, "Xiao Hiap, harap melarikan diri saja. Tidak perlu engkau mengorbankan keselamatanmu untuk kami." Omongan apa itu? Apa kau kira aku takut mati, Lopek? Kakek itu melongo. Pemuda itu lihai sekali, omongannya kasar dan wataknya ganas. Terpaksa ia tidak membujuk lagi dan kini ia menyambar tubuh cucunya, dikempit dengan lengan kiri sedangkan tangan kanan yang memegang pedang menyambut datangnya para pengeroyok yang lebih banyak itu. Mereka terkurung dan panggung yang mereka injak bergoyang-goyang, hampir tidak kuat menahan demikian banyaknya orang yang bergerak-gerak dalam pertandingan keroyokan kacau balau itu. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan belasan orang berpakaian pengemis menyerbu para prajurit dari luar sehingga keadaan pasukan pengeroyok menjadi kacau. Para pengemis ini rata-rata memiliki kepandaian tinggi sehingga ketika menyerbu, banyak pihak tentara Manchu yang roboh. "Lekas kalian meloncat dan memegang kuda ini." Seorang di antara para pengemis itu berseru kepada rombongan tukang silat dan Lulu. Pada saat itu, putri kakek itu terluka oleh sebuah bacokan di pundaknya dan terhuyung-huyung. Lulu cepat menyambarnya dan membawanya meloncat ke atas punggung seekor kuda yang sudah disiapkan oleh para pengemis. Kakek itu memondong cucunya, sedangkan mantunya yang patah tulang pundaknya sudah pula membonceng kuda bersama seorang pengemis. Sambil memutar-mutar golok dan pedang, rombongan pengemis ini membuka jalan dan membalapkan kuda meninggalkan kota Tionggbun ke arah timur dan tak lama kemudian mereka sudah memasuki sebuah hutan. Atas isyarat pimpinan rombongan pengemis itu, mereka berhenti dan si kepala rombongan yang bertubuh tinggi kurus itu berkata, "Pasukan besar tentu akan mengejar kita. Sebaiknya rombongan dibagi menjadi 3 untuk menyesatkan mereka. Aku sendiri bersama sahabat-sahabat yang perlu ditolong ini akan menemui Pangcu." Singkat saja ia bicara dan teman-temannya sudah mengerti semua. Mereka membagi kuda, Lulu duduk di atas seekor kuda bersama anak perempuan kakek itu duduk bersama pengemis tinggi kurus sedangkan anaknya bersama mantunya sekuda. Para pengemis lainnya dipecah menjadi 2 rombongan, yang serombongan membelok ke kiri, yang serombongan ke kanan. Sedangkan pengemis tinggi kurus bersama keluarga tukang silat dan Lulu melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Belum lama mereka melanjutkan perjalanan, malam telah tiba dan di dalam hutan itu gelap sekali. "Terpaksa kita harus berhenti dan bermalam di sini. Aku mengetahui sebuah gua yang tersembunyi dan aman di depan." "Mari," kata pengemis kurus itu yang sejak tadi tidak pernah membuka mulut. Gua itu tersembunyi di balik rumpun alang-alang yang tebal dan tinggi. Mereka lalu turun dari kuda, dan pengemis itu menyembunyikan 3 ekor kuda itu dan agak jauh dari gua, kemudian mereka semua memasuki gua dan tanpa banyak cakap pengemis kurus itu membuat api unggun di dalam gua, mengeluarkan roti kering dan air, mengajak semua orang makan dan minum hidangan yang bersahaja itu. Setelah makan minum sekedarnya dan melihat betapa suami istri itu pucat menahan sakit, pengemis tinggi kurus itu bertanya, "Jiwi terluka?" "Tukang penjual silat," kakek itu menjawab. "Mantuku patah tulang pundaknya dan anakku perempuan terluka bacokan, tidak berbahaya akan tetapi tentu saja nyeri." "Jangan khawatir, Lopek. Aku membawa obat minum untuk tulang patah. Akan tetapi untuk menyambungnya dengan baik, harus menanti sampai kita bertemu dengan Pangcu besok, dia adalah seorang ahli menyambung tulang patah." Pengemis kurus itu mengeluarkan bungkusan obat, sebungkus diberikan kepada nyonya itu dan sebungkus lagi kepada suaminya. Suami istri yang sudah berpengalaman itu menghaturkan terima kasih dan merawat sendiri luka-luka mereka. Melihat sikap pengemis yang pakaiannya compang-camping, tidak banyak bicara akan tetapi yang menolong rombongan kakek itu dengan sungguh-sungguh, diam-diam Lulu menjadi kagum sekali dan timbul rasa suka di hatinya. Akan tetapi karena dia belum mengenal pengemis itu, tidak tahu dari partai apa, juga sesungguhnya ia sama sekali belum mengenal rombongan kakek yang mengadakan pertunjukan silat. Ia diam saja dan hanya mendengarkan. "Bagaimana Lopek sampai diserbu gerombolan anjing-anjing Manchu itu?" Tiba-tiba pengemis itu bertanya tanpa memandang si kakek, dan menambah kayu api unggunnya. Lulu memandang tajam, melihat betapa wajah pengemis itu keruh dan suaranya penuh kebencian ketika menyebut, "anjing-anjing Manchu."
Kakek itu menghela napas panjang dan memangku kepala cucunya, yang kelihatan lelah dan mengantuk itu. Ah, kami dari keluarga yang amat malang. Kami sedang melakukan perjalanan menyelidik, mencari anak perempuanku yang kedua yang dilarikan orang. Karena ada larangan membawa senjata tajam, kami sengaja menyamar sebagai rombongan pertunjukan silat agar leluasa membawa senjata. Siapa kira di kota Tiongbun hampir saja kami celaka kalau tidak ditolong oleh Xiao Hiap ini. Lopek salah sangka. Dia ini adalah seorang lihiap yang mengagumkan, kata si pengemis dengan tenang tanpa memandang Lulu. Tentu saja Lulu terkejut sekali dan makin kagum. Pengemis ini benar-benar memiliki mata yang awas. Kakek itu sendiri juga terkejut. Lihiap? Seorang darah remaja? Ah, hebat. Ah, maafkan mataku yang sudah lamur, Lihiap. Tiba-tiba terdengar bisikan nyonya cantik itu kepada suaminya. Apa kataku? Dan engkau masih cemburu melihat aku boncengan dengan dia sekuda. Apa kau kira semua laki-laki sejahat perwira mancu itu? Set. Suaminya menegur dan mukanya menjadi merah sekali. Lulu menahan hatinya yang geli dan ingin tertawa. Kiranya suami itu menjadi cemburu ketika ia menolong istrinya dan berboncengan di atas kuda, betapa lucunya. Lokai, pandangan matamu awas sekali, sungguh aku kagum, kata Lulu yang melepas penutup kepalanya. Rambutnya yang hitam panjang kini terurai dan ia biarkan saja karena ia merasa tidak perlu lagi menyamar setelah rahasianya terbuka. Tidak percuma aku merantau di dunia Kangou sampai puluhan tahun, Nona. Lopek, harap suka melanjutkan ceritamu. Siapakah yang melarikan puterimu? Siapa lagi kalau bukan anjing mancu? Kembali Lulu terkejut. Hatinya terpukul berkali-kali. Hari ini ia telah menyaksikan kejahatan perwira-perwira mancu dan anak buahnya, dan kini ia lagi-lagi mendengar akan kejahatan bangsanya. Hatinya tidak enak dan ia memandang api unggun, menutup mulut membuka telinga mendengarkan penuturan kakek itu. Kakek itu bernama Gak Mong, seorang duda yang tinggal di kota Bue Hian dekat kota besar Chin-an bersama dua orang puterinya dan seorang mantu serta seorang cucu. Putrinya yang bungsu bernama Gak Siokci, seorang darah remaja berusia 18 tahun. Pekerjaan kakek ini adalah piausu yaitu pengawal barang-barang berharga yang dikirim jauh. Dalam pekerjaan ini, ia dibantu oleh kedua orang putrinya dan seorang mantunya yang kesemuanya memiliki ilmu silat yang lumayan. Gak Kiong adalah seorang murid luar dari Hawa Sanpai dan karena pergaulannya yang luas ditambah ilmu pedangnya yang lihai, maka sampai bertahun-tahun ia bekerja dengan lancar dan selalu dapat mengawal barang-barang kiriman dengan selamat. Akan tetapi, malapetaka terjadi ketika pada suatu hari ia mengawal sekereta penuh bahan pakaian menuju ke utara. Ia ditemani oleh seluruh keluarganya karena selain mengawal barang berharga yang membutuhkan pengawalan yang kuat, juga sekalian mengajak keluarganya pesiar ke utara, apalagi pada waktu itu perang telah selesai di bagian ini dan perjalanan cukup aman. Sekali ini perjalanannya mendapat gangguan, bukan oleh perampok melainkan oleh sepasukan tentara Manchu yang dipimpin seorang perwira bermata satu, mata kirinya buta. Kereta bahan pakaian itu dijadikan rebutan oleh anggota pasukan. Tentu saja keluarga Ga ini melakukan perlawanan, namun perwira itu ternyata merupakan perwira kelas 1 yang memiliki ilmu golok yang hebat, apalagi dibantu oleh puluhan orang anak buahnya, maka keluarga Ga itu dikalahkan dan terluka, kecuali Gak Siokci darah remaja yang cantik jelita itu, yang ditawan dan dibawa pergi oleh si perwira mata satu. Terpaksa keluarga itu pulang dengan hati penuh kedukaan. Untuk mengganti barang kawalan yang habis itu terpaksa pula kakek Gak menjual semua rumah, tanah dan barang miliknya, kemudian mereka semua lalu meninggalkan tempat tinggal mereka dan merantau ke utara dengan maksud mencari anak perempuannya yang hilang. Sampai berbulan-bulan kami merantau, namun tidak dapat menemukan jejak anakku. Perwira mata satu itu lihai sekali, maka kurasa dia tentu berada di dekat kota raja. Apapun yang terjadi, kami bertekad untuk mencari anakku dan membalas dendam kepada perwira keparat itu. Kakek Gak mengakhiri penuturannya sambil mengepal tinju. Perwira mata satu? Tinggi besar dan senjatanya golok besar. Tiba-tiba pengemis itu menepuk pahanya dan berseru. Jangan-jangan dia itu Toa Tukui, setan tolok besar, liok butang. Ser. Sebatang anak panah menyambar dari luar gua dan Lulu yang bermata tajam cepat menggerakkan tangan menangkap anak panah itu. Pengemis kurus itu memadamkan api unggun dan berbisik. Bersembunyi mepet dinding gua.
Dari luar gua terdengar suara ketawa bergelak. Hahaha. Gembel busuk Kuatli, benar sekali ucapanmu. Toatukui Liok Butang telah berada di sini. Engkau boleh berjuluk Bueng Sin Kai, pengemis sakti tanpa bayangan, akan tetapi sekali ini bukan saja bayanganmu juga orangnya, akan menjadi tawananku atau menjadi setan penasaran. Hahaha. Pemberontak-pemberontak keji, menyerahlah. Gua telah dikepung puluhan orang bala tentaraku. Pengemis tinggi kurus yang bernama Kuatli itu berbisik, tidak ada pilihan lain. Tinggal di sini berarti mati konyol. Kalau menyerbu keluar, dikeroyok, akan tetapi belum tentu kita mati semua. Masing-masing mencari jalan keluar sendiri, lebih baik seorang dua orang ada yang selamat dan bebas daripada semua mati. Lihiap, kau mengambil jalan kiri. Gak Lopek, engkau dan putri serta mantumu mengambil jalan kanan, kau pondong cucumu. Aku akan mengambil jalan depan. Kembali Lulu Kagum bukan main. Pengemis ini memilih jalan yang paling berbahaya bagi diri sendiri. Dari luar gua terdengar suara ketawa yang tadi. Hahaha. Engkau ketakutan, gembel busuk? Aku tahu bahwa engkau berada di dalam gua bersama keluarga Gak. Gak Piausu, engkau dan keluargamu hendak mencari si manis Siokci anakmu. Boleh, kalian boleh berjumpa dengan dia di neraka. Dan pemuda hijau yang ikut bersama kalian juga akan mampus. Hahaha. Adikku Siokci. Engkau sudah mati. Nyonya itu menangis. Ayahnya membentak. Dia sudah mati lebih baik, mengapa engkau menangis? Kita pun menghadapi kematian. Orang gagah tidak menangis menghadapi kematian di tangan musuh. Seketika nyonya itu menghentikan tangisnya, mengepal tinju dan berseru. Anjing-anjing Mancu, rasakan pembalasanku. Lulu kagum sekali. Orang-orang Mancu itu. Ia malu sekali. Mendengar bahwa ia disebut pemuda hijau, cepat Lulu menutupi rambut yang digelungnya dengan kain kepalanya, kemudian ia berkata, Bueng Sin Kai, biarlah aku yang mengambil jalan depan. Ucapannya tegas dan sedikit pun tidak membayangkan kegentaran. Pengemis itu di dalam gelap memandang ke arahnya dengan kagum. Lihiap, engkau tidak bersenjata? Aku bisa merampas senjata dari mereka. Baiklah, engkau mengambil jalan depan. Aku mengambil jalan kiri bersama mantu Gak Piausu yang patah tulang pundaknya. Gak Piausu, engkau bersama putrimu dan cucumu mengambil jalan kanan. Tiba-tiba keadaan menjadi terang ketika pasukan yang mengepung itu menyalakan banyak sekali obor dan memegang obor di tangan kiri, diangkat tinggi-tinggi sedangkan tangan kanan memegang senjata tajam. Di antara sinar obor, tampaklah perwira tinggi besar yang memegang golok besar pula, matanya yang tinggal sebelah bercahaya mengerikan. Mereka yang berada di dalam gua sudah siap, Bueng Sin Kai sudah memegang senjatanya, yaitu sebatang tongkat bambu kuning yang kedua ujungnya dipasangi baja runcing. Gak Kiong kakek itu memegang pedangnya di tangan kanan dan cucunya dipondong di lengan kiri. Putrinya juga sudah memegang pedang. Mantunya, yang lumpuh lengan kanannya karena tulang pundaknya patah, memegang pedang dengan tangan kiri, berjongkok dekat dengan Kuatli, si pengemis kurus yang berjuluk Bueng Sin Kai itu. Siap. Kita menyerbu keluar. 1, 2, 3. Meloncatlah mereka keluar, Lulu yang memiliki ginkang istimewa itu melompat paling dulu menerjang ke depan, di tengah-tengah. Sedangkan Bueng Sin Kai didampingi mantu Gak Piausu menerjang ke kiri. Kakek Gak bersama putrinya menerjang ke kanan. Tangkap pemberontak. Bunuh. Terdengar teriakan riuh rendah dan sinar obor bergerak-gerak menyilaukan mata ketika pasukan itu mengepung dan bergerak ke depan. Karena mendengar cerita kakek Gak, dan mendengar pula ucapan perwira mata satu, timbul kebencian di hati Lulu terhadap perwira ini. Maka begitu ia menerjang keluar dan disambut oleh dua orang tentara Mancu, dengan mudah ia merobohkan mereka dengan pukulan dan tendangan, berhasil merampas sebatang pedang kemudian ia meloncat ke depan perwira yang memegang golok besar itu dan terus menusuk dengan pedang rampasannya ke arah perut yang gendut itu. Hahaha, pemuda hijau berani bertingkah. Perwira mata satu itu menggerakkan goloknya dengan pengerahan tenaga dan ia yakin bahwa sekali tangkis, kalau tidak mematahkan pedang lawan sedikitnya ia tentu akan mampu membuat pedang itu terlepas. Hei! Ia meloncat ke belakang sambil mengelebatkan goloknya saking kaget karena pedang yang tadi menusuk dan ditangkisnya itu tiba-tiba menyeleweng,
mengelakkan tangkisannya dan terus membacok lehernya. Tahulah perwira ini bahwa pemuda itu tak boleh dipandang ringan. Toa Tukui Liok Butang, dumeh matamu cuma satu engkau berani memandang sebelah mata kepadaku, ejek Lulu yang menerjang terus dengan hebatnya. Gerakannya memang gesit sekali dan ilmu pedangnya amat indah. Di bawah sinar api obor, pedang ampasannya berubah menjadi gundukan sinar bundar seperti payung yang melayang maju ke arah Liok Butang. Setan alas! Kau kira aku takut padamu? Biarpun mulutnya berkata demikian dan goloknya diputar cepat untuk menangkis dan balas menyerang, namun kenyataannya perwira ini merasa lega ketika 4 orang tangan kanannya, yaitu perwira-perwira rendahan yang menyaksikan pula kelihayan Lulu, maju mengeroyok gadis itu dan membantunya. Adapun Bu Engsin Kai Kuat Li yang menerjang ke kiri bersama mantu kakek Ga, juga menghadapi pengeroyokan belasan orang tentara. Kuat Li dengan tongkat bambunya mengamuk hebat, sebentar saja sudah berhasil merobohkan 4 orang pengeroyok. Adapun mantu kakek Ga itu biarpun hanya dapat menggunakan tangan kiri, namun ia masih dapat mempertahankan setiap serangan yang dapat ia elakkan atau tangkis. Namun hatinya gelisah dan beberapa kali ia menoleh ke kanan di mana ia melihat istrinya dan ayah mertuanya, yang menggendong putrinya juga dikeroyok banyak orang. Lulu marah bukan main menghadapi pengeroyokan para perwira mancu ini. Lenyap sama sekali perasaan tidak enak bahwa ia memusuhi bangsa sendiri dan kini yang terasa di hatinya hanyalah bahwa ia menentang orang-orang yang jahat, membela orang-orang yang benar. Berkat latihan-latihannya di Pulau Es, ginkangnya jauh melebihi para pengeroyoknya dan ketika ia mendapat kesempatan, ketika tubuhnya melayang tinggi, dari atas ia menukik ke bawah, pedangnya berbentuk gulungan sinar seperti payung melindungi tubuhnya dan tangan kirinya memukul ke arah seorang pengeroyok dengan pengerahan tenaga sinkangnya. Plak! Orang itu roboh dengan kepala retak dan tewas di saat itu juga. Lulu merasa kecewa bahwa yang tewas itu ternyata bukan si mata satu, karena dari atas tadi ia hanya menyerang pengeroyok terdekat. Keparat! Kepung, bunuh, teriak perwira mata satu dengan marah ketika melihat seorang pembantunya tewas. Diam-diam ia pun merasa gentar karena tidak menyangka bahwa pemuda hijau itu ternyata demikian lihainya. Atas teriakannya ini, 2 orang perwira rendahan maju menggantikan seorang yang roboh. Kini Lulu dikeroyok oleh 6 orang termasuk si mata satu. Ia mengertak gigi, memutar pedang dan bergerak seperti halilintar cepatnya dan kembali 2 orang telah kena sabetan pedangnya sehingga yang seorang putus lengannya, yang seorang lagi pecah perutnya. Begitu roboh 2 orang, pengganti mereka sudah cepat muncul dan kembali Lulu dikeroyok dengan kepungan ketat. Pengemis kurus Kuat Li juga mengamuk secara hebat. 4 orang korbannya kini bertambah menjadi 8 orang. Kesemuanya prajurit-prajurit mancu yang sungguh pun tidak selihai para perwira yang mengeroyok Lulu kepandaiannya, namun karena jumlahnya amat banyak, maka ia tidak dapat maju dan akhirnya terhalang oleh tumpukan mayat-mayat lawan yang dirobohkannya. Pertandingan sudah berjalan hampir 2 jam. Mantu kakek Ga yang menengok lagi ke kanan mengeluarkan teriakan ngeri ketika ia melihat istrinya roboh oleh tusukan tombak dari belakang. Ia tidak mempedulikan lagi larangan Kuat Li lalu meloncat dan lari menuju ke kanan. Ia melihat istrinya roboh mandi darah dan pada saat ia hendak menubruk istrinya, kakek Ga berteriak keras dan ketika mantunya menengok, ternyata ayah mertuanya itu roboh bersama-sama putrinya, keduanya menjadi sasaran bacokan banyak golok dan pedang. Dengan buas laki-laki ini meloncat dan mengamuk dengan pedang di tangan kirinya. Kemarahannya, kesedihan, dan dendam yang luap-luap membuat gerakan pedangnya berlipat ganda kekuatannya dan berhasil merobohkan 3 orang pengeroyok sebelum ia sendiri roboh dengan tubuh penuh luka. Habislah riwayat keluarga Ga yang gagah perkasa itu. Kini tinggal Lulu dan Kuat Li yang melanjutkan perlawanan. Pengemis ini mengerti bahwa keluarga Ga tak dapat ditolong lagi, maka ia cepat menggeser kedudukannya dan akhirnya berhasil mendekati Lulu. Setelah dekat ia berteriak, "Lihiap, kita mengadu punggung, saling melindungi." Lulu mengerti maksud pengemis itu dan ia pun lalu berdiri membelakangi Kuat Li dan biarpun punggung mereka tidak sampai bersentuhan, masih terpisah kira-kira 1 meter, namun dengan kedudukan mereka itu, tidak ada pengeroyok yang akan dapat menyerang mereka dari belakang sehingga bagi mereka akan lebih dapat melakukan pertahanan yang kuat. Liok Butang si mata satu sudah menjadi marah bukan main. Terlalu banyak ia kehilangan anak buah. Dan hasilnya hanya dapat membunuh keluarga Ga yang 4 orang jumlahnya,
4 orang itu pun yang seorang anak kecil dan seorang lagi sudah patah tulang pundaknya. Sungguh memalukan, tidak kurang dari 15 orang anak buahnya tewas. Si mata satu dan perwira rendahan yang tinggal 4 lagi, dibantu oleh 20 lebih anak buahnya, kini mengurung Lulu dan Kuatli. Lebih marah lagi hati si mata satu ketika mendengar pengemis itu menyebut Lihiap kepada pemuda itu. Hanya seorang gadis remaja. Para pengepung mengangkat senjata, mengurung dan mencari kesempatan baik, atau menunggu komando. Lulu dan Kuatli melintangkan senjata di depan dada, siap melawan mati-matian. Keadaan amat menegangkan. Mata kedua orang yang dikeroyok ini tidak berkedip, memandang para pengurung di bawah sinar obor yang kini dipegang oleh puluhan orang tentara yang tidak ikut mengeroyok, karena tidak kebagian tempat dan hanya berdiri di lingkungan luar dengan obor di tangan kiri dan senjata di tangan kanan. Serbu. Si mata satu memberi aba-aba seperti kalau biasanya ia memberi komando pasukannya menyerbu barisan musuh. Terang-terang-terang cering-cering. Suara bertemunya senjata nyaring memekakkan telinga dan tampak bunga api muncrat-muncrat disusul teriakan-teriakan orang dan robohnya beberapa orang pengeroyok. Kembali kedua orang yang gerakannya amat cepat tadi berdiri diam karena para pengeroyok juga diam dan agak menjauh, namun pengurungan tetap ketat. Kembali mereka seperti patung, saling pandang dan menanti kesempatan. Keadaan lebih menegangkan daripada tadi. Lihiap, berapa ekor kau robohkan? Lulu hampir tertawa. Benar-benar luar biasa sekali pengemis ini. Dikepung seperti itu, terancam maut, masih sempat bertanya yang merupakan kelakar yang menyegarkan untuk mengusir ketegangan. 5 ekor, jawabnya, lupa bahwa yang disebut 5 ekor itu adalah 5 orang prajurit bangsanya. Aku hanya 4 ekor, kalah 1 ekor. Wah, engkau hebat, Lihiap. Melihat sikap tenang dan mendengar percakapan mereka, seperti hampir meledak saking marahnya dada Liok Butang. Ia marah sekali dan menganggap anak buahnya tidak becus. Mengeroyok 2 orang saja sampai sekali gebrakan roboh 9 orang. Serbu dan serang terus sampai hancur tubuh mereka, teriaknya sambil memutar golok. Kembali terdengar suara nyaring bertemunya senjata dan sekali ini pertandingan benar-benar amat hebat. Pihak pengeroyok terlalu banyak dan biarpun sewaktu-waktu si pengemis kurus masih sempat bertanya berapa ekor yang dijatuhkan Lulu, namun jumlah korban mereka makin berkurang dan mereka menjadi lelah sekali. Berjam-jam mereka dikeroyok dan jumlah lawan tidak pernah berkurang karena begitu ada yang roboh, tentu ada pula yang menggantikannya. Mereka berdua tidak hanya mandi keringat, juga mandi darah, sebagian besar darah lawan, sebagian kecil darah mereka sendiri yang keluar dari luka-luka bekas bacokan senjata para pengeroyok. Paha kiri Bueng Sinkai Kuatli telah terbacok golok si matu satu, hampir mengenai tulangnya, juga dada kanannya somplak dagingnya terkena bacokan pedang. Darah membasahi seluruh dada dan kaki kiri. Akan tetapi pengemis ini tak pernah mengeluh, terus mengamuk dengan tongkat bambunya. Lulu juga terluka, pundaknya tertusuk mengeluarkan darah dan pangkal pahanya di belakang, di bawah pinggul, kena diserempet pedang sehingga kulitnya terkupas dan mengeluarkan darah pula. Seperti pengemis yang sikapnya amat gagah dan membangkitkan semangat itu, Lulu tidak mau mengeluh dan terus mengamuk. Jangan khawatir, Lihiap. Biarpun mati, kita sudah mempunyai banyak pengawal. Kita sudah untung besar, demikian pengemis itu berkata gembira. Lulu kagum bukan main. Sinkai, aku akan bangga mati di samping seorang gagah perkasa seperti engkau, kata Lulu sambil menusukkan pedangnya sampai tembus di dada seorang prajurit. Akan tetapi ketika ia mencabut pedangnya, terdengar suara, krek, dan pedangnya patah. Ternyata pedangnya itu terselip di tulang iga lawan dan ketika ia cabut, tertekuk dan patah. Pada saat itu, golok Liok Butang menyambar ganas. Lulu terkejut mendengar desing angin golok dari samping ini. Cepat ia menjatuhkan diri ke atas tanah dan bergulingan sampai jauh, ketika meloncat bangun tangan kanannya menghantam kepala seorang lawan sampai pecah dan tangan kirinya merampas pedang orang itu. Dia telah bersenjata lagi. Bukan main. Gerakanmu luar biasa indah dan lihainya, Lihiap. Bueng Sinkai Kuatli memuji akan tetapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini ia sudah dihujani serangan dari para pengeroyok yang mengepungnya. Biarpun napasnya sudah terengah-engah, terpaksa ia mengerahkan tenaga dan memutar tongkatnya untuk melindungi dirinya.
Kini keadaan kedua orang gagah ini menjadi lemah karena gerakan Lulu yang menggelundung tadi memisahkan dia dengan Kuat Li sehingga kini para pengeroyok membuat gerakan mengurung menjadi dua rombongan. Dikurung seperti itu tentu saja lebih berbahaya dan lebih sukar melindungi tubuh, juga membutuhkan pengerahan tenaga lebih banyak untuk memutar senjata ke belakang dan untuk berloncatan. Saking lelahnya ditambah kehilangan darah, Lulu dan Kuat Li sudah hampir tidak kuat menggerakkan senjata mereka lagi. Mereka hanya mengandalkan kelincahan mereka yang otomatis, berloncatan ke sana ke sini untuk menghindarkan diri dari senjata lawan yang datang bagaikan hujan. Melihat keadaan dua orang yang dikeroyok itu, Liok Butang si mata satu yang merasa penasaran, ingin menawan dua orang itu. Ia lalu menerjang dengan golok besarnya, menghantam tongkat di tangan Kuat Li. Terdengar suara keras dan tongkat pengemis itu mencelat entah kemana. Tangannya yang sudah kehabisan tenaga tidak mampu lagi mempertahankan hantaman golok yang amat kuat itu. Liok Butang kini menyerang Lulu dan seperti juga pengemis itu, dalam pertemuan tenaga, sungguh pun kekuatan Sinkang gadis ini sebetulnya lebih hebat, namun karena tenaganya habis, pedangnya patah dan terpaksa ia membuang pedang buntung dari tangannya. Jangan bunuh mereka. Tangkap hidup-hidup. Liok Butang berseru girang. Dia amat marah dan membenci kedua orang itu dan kalau membunuh mereka, ia anggap terlalu enak bagi mereka. Tidak, mereka harus disiksa dulu dan gadis remaja yang cantik itu, dia sendiri yang akan menanganinya. Perintah si mata satu itu menyelamatkan nyawa Lulu dan Kuat Li. Andai kata tidak ada perintah itu, dalam keadaan bertangan kosong, dikeroyok begitu banyak tentara bersenjata, dalam keadaan sudah amat lelah, tentu mereka takkan dapat bertahan lama. Kini para pengeroyok itu menyimpan senjata mereka dan menyerbu dengan tangan kosong. Tentu saja Lulu dan Kuat Li tidak mau menyerah begitu saja dan menyambut mereka dengan hantaman-hantaman. Kembali mereka merobohkan beberapa orang sebelum Kuat Li terkulai roboh saking lelahnya, sedangkan Lulu sudah merasa pening kepalanya, pandang matanya berkunang akan tetapi ia masih bertahan terus. Pada saat itu terdengar suitan keras sekali dan para pengeroyok tiba-tiba menjadi kacau balau oleh serbuan 8 orang berpakaian pengemis. Namun 8 orang itu ternyata lihai bukan main, apalagi seorang di antara mereka, seorang kakek gembel yang sudah tua sekali dan tubuhnya kurus kering tinggi, rambut dan jenggotnya yang sudah putih itu riap-riapan dan kakinya telanjang. Dengan senjata sebatang tongkat butut pengemis tua ini di samping 7 orang temannya mengamuk dan setiap orang yang dekat dengannya tentu roboh. Ketika Toa Tukui Liok Butang melihat kakek tua ini, dia terkejut dan cepat meloncat mendekati Lulu, menggerakkan goloknya membacok. Lulu yang sudah lelah sekali, mengelak ke kiri, akan tetapi sebuah pukulan dari belakang mengenai punggungnya dan ia roboh menelungkup. Ketika ia menggerakkan kepala menoleh, ia melihat si mata satu mengangkat golok disabetkan ke arah lehernya. Lulu tidak berdaya lagi, dan ia membelalakan mata menanti datangnya maut yang tak terhindarkan lagi itu. Trang! Golok itu terpental dan si mata satu cepat melompat tinggi dan terus kabur. Kakek tua renta yang menangkis golok dengan tongkat bututnya itu mengamuk dan menyambar tubuh Lulu yang sudah pingsan. Gadis ini begitu kaget dan juga bersyukur bahwa pada detik terakhir ia tertolong, maka tekanan batin karena kaget dan girang ini membuat tubuhnya yang sudah lelah dan lemah kehilangan banyak darah tak kuat bertahan dan ia pingsan. Lulu tidak tahu bahwa dia dan Kuat Li tertolong, dan akhirnya dibawa lari 8 orang pengemis lihai itu ke dalam hutan-hutan di kaki Gunung Luliangsan. Dalam keadaan pingsan ia bermimpi bertanding dikeroyok banyak orang di samping kakaknya, dan hatinya girang bukan main karena amukan kakaknya membuat semua pengeroyok lari tunggang langgang. Ribuan 8 orang berpakaian pengemis. Namun 8 orang itu ternyata lihai bukan main, apalagi seorang di antara mereka, seorang kakek gembel yang sudah tua sekali dan tubuhnya kurus kering tinggi, rambut dan jenggotnya yang sudah putih itu riap-riapan dan kakinya telanjang. Dengan senjata sebatang tongkat butut pengemis tua ini di samping 7 orang temannya mengamuk dan setiap orang yang dekat dengannya tentu roboh. Ketika Toa Tukui Liok Butang melihat kakek tua ini, dia terkejut dan cepat meloncat mendekati Lulu, menggerakkan goloknya membacok. Lulu yang sudah lelah sekali, mengelak ke kiri, akan tetapi sebuah pukulan dari belakang mengenai punggungnya dan ia roboh menelungkup. Ketika ia menggerakkan kepala menoleh, ia melihat si mata satu mengangkat golok disabetkan ke arah lehernya. Lulu tidak berdaya lagi, dan ia membelalakan mata menanti datangnya maut yang tak terhindarkan lagi itu.
Kita tinggalkan dulu Lulu yang ditolong oleh para pengemis dan dibawa pergi untuk dirawat luka-lukanya dan mari kita mengikuti pengalaman Han Han bersama Kim Chu. Telah diceritakan di bagian depan betapa kedua orang muda itu diajak pergi oleh Toat Beng Chiu Xianli menuruni puncak Inkoksan. Agaknya nenek yang memiliki watak sadis ini sengaja membawa Han Han dan Kim Chu melalui lereng-lereng gunung yang terjal dan sukar. Tentu saja Han Han yang baru saja buntung kakinya dan masih lemah, menderita kurang darah dan nyeri. Sengsara sekali harus mengikuti nenek itu melalui jalan yang sukar. Ia terpincang-pincang dibantu tongkatnya dan untung di sampingnya ada Kim Chu yang selalu menggandeng dan membantunya apabila melalui jalan yang amat sukar. Cinta kasih gadis ini yang jelas tampak dalam sikap dan pembelaannya, benar-benar amat mengharukan hati Han Han. Ketika mereka tiba di sebelah hutan, tiba-tiba nenek itu berhenti, menenggak aratnya dan menarik napas panjang. "Ah, tidak sangka engkau mati di sini." Han Han dan Kim Chu yang juga berhenti, memandang nenek itu dan mengira bahwa tentu nenek itu akan turun tangan membunuh mereka di tempat sunyi itu. Mereka hanya menanti nasib, karena maklum bahwa melawan pun tidak akan ada gunanya. Akan tetapi di dalam hati dua orang muda itu terkandung tekad yang sama. Han Han mengambil keputusan untuk menggunakan sisa hidupnya ini untuk membela Kim Chu dan kalau nenek itu turun tangan hendak membunuh Kim Chu, ia akan melawannya, biarpun kakinya tinggal satu. Demikian pula Kim Chu, dia akan membela Han Han kalau hendak dibunuh gurunya dan ia akan melawan gurunya. Tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi. Suara itu halus dan terdengar seperti amat jauh, akan tetapi kata-katanya jelas terdengar oleh mereka bertiga. "Cinta. Betapa besar kekuasaanmu menyelimuti seluruh alam maya pada menunggang angin menyelam air terkandung dalam api tanah dan kayu engkaulah penggerak perputaran ngoheng engkaulah imbangan yin yang. Cinta bertahta di langit-langit hanya memberi tanpa meminta nafsu bertahta di bumi memberi sedikit akhirnya minta kembali seluruhnya." Mendengar kata-kata dalam nyanyian itu, diam-diam Han Han terkejut. Kata-kata yang luar biasa, dan tidak merupakan pelajaran apapun juga. Seorang Tosuka orang itu? Ataukah seorang Weishio? Agaknya bukan. Kim Chu yang mendengar suara itu pun terheran dan memandang gurunya, jelas bahwa gadis ini pun tidak mengenal suara siapa yang bernyanyi itu. Toat Beng Chiu Xianli menghentikan langkahnya, memandang ke depan dengan kening berkerut. Sepasang mata nenek ini berkilat dan ia menenggak arak dari gucinya sebelum berkata dengan suara melengking tinggi. "Bukankah Im Yang Seng Chu di depan itu? Kalau benar, lekas keluar jika ada urusan dengan aku, jangan sembunyi-sembunyi seperti tikus." Terdengar suara ketawa dan tiba-tiba muncullah seorang kakek yang wajahnya kelihatan berseri dan bersih karena tidak ada kumis jenggotnya, pakaiannya kuning sederhana namun bersih, kakinya telanjang dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat yang gagangnya berbentuk kepala naga. Han Han terkejut dan girang ketika mendengar disebutnya nama kakek ini, karena ia teringat kepada sahabat-sahabat baik yang dijumpainya di rumah Pek Eng Piao Kiok di kota Kuanteng, yaitu Wan Sin Kiat dan Lu Soan Li. Maka tanpa disadarinya ia berseru. "Ah, jadi Lo Cian Wei inikah guru Sin Kiat dan Soan Li?" Mendengar seruan ini, kakek itu memandang Han Han, kelihatan tercengang dan meneliti Han Han dari atas sampai ke bawah, pandang matanya berhenti pada kaki buntung itu. Akan tetapi mulutnya tidak berkata sesuatu kepada Han Han, bahkan dia lalu menghadapi Toat Beng Chiu Xianli dan berkata, "Xianli, apakah selama belasan tahun ini Xianli baik-baik saja?" Nenek itu mendengus dan mengerutkan kening, kemudian memandang tajam dan bertanya. "Im Yang Seng Chu, mau apa engkau berkeliaran di sini?" Nadanya penuh teguran dan jelas bahwa pertemuan ini tidak menyenangkan hatinya. Im Yang Seng Chu tertawa dan merogoh bajunya, mengeluarkan sebungkus hiosoa sambil berkata, "Kebetulan saja aku bertemu dengan Xianli di sini dalam perjalananku hendak menjenguk dan menyembahyangi kuburan sahabatku Jai Huasian." "Jai Huasian? Dia, Kongkongku." Han Han berseru, terheran-heran. Benarkah kongkongnya yang berjuluk Jai Huasian telah mati dan kuburannya berada di tempat ini? Ucapan Han Han ini sungguh pun tidak ada artinya bagi Kim Chu, namun ternyata mengejutkan Toat Beng Chiu Xianli dan Im Yang Seng Chu. Kakek itu kini memandang Toat Beng Chiu Xianli dan suaranya tidak ramah lagi ketika bertanya. "Xianli, apa artinya ini? Kulihat pemuda ini baru saja menderita buntung kakinya dan kalau dia cucu Jai Huasian engkau hendak apakan dia? Im Yang Seng Chu, berani engkau mencampuri urusanku?" Toat Beng Chiu Xianli membentak,
Suara dan pandang matanya mengancam, rantai panjang di kedua telinganya bergerak-gerak seperti hidup. Mana berani aku lancang mencampuri urusanmu, Xian Li? Akan tetapi urusan yang menyangkut diri cucu sahabatku Jai Huasian, tidak bisa tidak harus kucampuri. Kalau aku diam saja, aku malu bertemu dengan kuburannya. Im Yang Sengcu, dengar baik-baik. Aku sama sekali tidak tahu bahwa bocah ini adalah cucunya, dan dia ini adalah muridku yang murtad, melarikan diri dari perguruan maka telah menerima hukuman. Adapun gadis ini juga muridku yang membelanya, maka kini keduanya harus dihukum mati. Im Yang Sengcu memandang Kim Chu dan Han Han bergantian. Pantas saja begitu bertemu dengan Han Han tadi ia tercengang menyaksikan persamaan pemuda itu dengan sahabatnya yang telah tewas. Kiranya bocah ini adalah cucu Jai Huasian. Dan mata kakek ini yang awas dapat pula melihat kenekatan di dalam sikap dua orang muda itu, melihat pula pandang mata penuh cinta kasih. Ia tersenyum dan menjawab. Toat Beng Chiu Xian Li, engkau tahu bahwa aku cukup menghormatimu sebagai golongan lebih tua, akan tetapi engkau pun cukup maklum bahwa tak mungkin aku membiarkanmu mengulangi perbuatanmu dahulu terhadap cucu sahabatku Jai Huasian. Bocah berkaki buntung. Siapakah namamu? Han Han tidak mengharapkan pertolongan siapapun juga, dia mengaku cucu Jai Huasian tadi pun karena tanpa disadari dan saking kagetnya mendengar disebutnya nama itu. Kini mendengar pertanyaan itu, diam-diam ia tersenyum. Ia dapat mengenal orang dan biarpun kakek ini bertanya secara kasar, namun ia dapat menangkap maksudnya yang baik, maka dengan tenang ia menjawab. Namaku Sihan, Lo Cianpue. Toat Beng Chiu Xian Li terkekeh mengejek. Dia Shisi dan mengaku cucu Jai Huasian, hai hik, Im Yang Sengcu, setua ini engkau mudah tertipu seorang bocah. Akan tetapi kakek itu tidak mempedulikan ejekan Toat Beng Chiu Xian Li, dan sambil menatap tajam wajah Han Han, ia bertanya lagi. Siapakah nama Jai Huasian yang kau sebut kongkomu itu? Namanya si Hoat. Hai, hehe. Kebohongan yang dipaksakan, sungguh menggelikan, kembali nenek itu mengejek, lalu menenggak arak dari gucinya. Dan siapa nama ayahmu? Im Yang Sengcu bertanya lagi. Han Han mengerutkan keningnya. Ia merasa seolah-olah seorang pesakitan yang diperiksa untuk kemudian dijatuhi hukuman, dan seolah-olah ia hendak menggunakan nama Jai Huasian untuk menyelamatkan diri. Biarpun Jai Huasian itu kakeknya seperti yang diceritakan Si Leng kepadanya, namun ia tidak suka kepada kakeknya yang amat jahat itu. Dia tidak sudi mencoba untuk menolong nyawanya dengan menggunakan nama kakeknya. Dengarlah, Lo Cianpue dan juga engkau, Toat Beng Chiu Xian Li. Jangan sekali-kali mengira bahwa aku hendak menggunakan nama Jai Huasian untuk menyelamatkan diri dengan mengaku sebagai cucunya. Aku hanya menceritakan keadaan yang sebenarnya yang juga belum lama aku dengar dari enciku. Ayahku bernama Si Bun An yang dulu tinggal di kota Kamci dan menurut enciku, kakekku bernama Si Hoat berjuluk Jai Huasian. Dan biarpun dia itu kakekku, aku tidak sudi menyelamatkan diri dengan berlindung di belakang namanya. Im Yang Sengcu memandang dengan wajah berseri dan mata bersinar, diam-diam ia kagum sekali melihat sikap dan mendengar ucapan Han Han. Teringatlah ia akan sahabatnya itu dan ia menarik napas panjang. Tak salah lagi. Tak salah lagi, ia mewarisi kedekatan dan keganasan keluarga Suma. Akan tetapi mewarisi kekerasan hati dan kegagahan keluarga Kam, Xian Li, terpaksa aku menentang kalau engkau hendak membunuh mereka. Toat Beng Chiu Xian Li mendengus. Im Yang Sengcu, engkau tidak tahu diri, andai kata benar Han Han ini cucu Jai Huasian dan ada alasanmu melindunginya, akan tetapi Kim Chu adalah muridku dan kalau aku hendak membunuhnya sebagai muridku sendiri, setan manakah yang berhak mencampuri? Bukan setan, melainkan akulah yang akan menentangmu, Chiu Xian Li. Tiba-tiba Han Han berkata, engkau tidak boleh membunuh Kim Chu. Dia tidak berdosa. Kalau mau bunuh, kau bunuhlah aku dan bebaskan Kim Chu. Kalau Subo hendak membunuh Han Han, terpaksa Tecu akan menentang dan melawan Subo untuk membelanya. Tiba-tiba Kim Chu juga berseru sambil menggandeng pemuda itu. Toat Beng Chiu Xian Li kelihatan kaget, mukanya merah sekali dan matanya terbelalak. Sejenak keadaan sunyi dan tegang, kemudian terpecah oleh suara ketawa Im Yang Sengcu. Hahaha. Cinta, betapa besar kekuasaanmu. Tubuhnya bergerak dan ia sudah meloncat di dekat Han Han menghadapi nenek itu, lalu berkata. Xian Li, apakah engkau masih berkeras dan hendak mencoba-coba melawan kami bertiga?
Kemarahan Toat Beng Chiu Xianli memuncak, matanya berkilat menyambar-nyambar ke arah 3 orang itu berganti-ganti. Akan tetapi dia bukanlah seorang bodoh yang hanya menuruti nafsu amarahnya. Tidak, Toat Beng Chiu Xianli amat cerdik dan otaknya yang sudah masak itu penuh dengan perhitungan. Ia mengenal siapa adanya Im Yang Seng Chu yang biarpun merupakan tokoh murtad dari Hawa Sanpai, namun memiliki ilmu kepandaian hebat karena tokoh ini memetik banyak sekali ilmu-ilmu silat tinggi dari luar yang ia gabung dengan ilmu silat Hawa Sanpai. Sehingga mungkin tingkat kepandaiannya sekarang tidak berada di bawah tingkat supeknya sendiri yaitu Tian Chu Chin Jin ketua Hawa Sanpai. Andai kata ia masih dapat mengatasi Im Yang Seng Chu dan tingkatnya masih menang sedikit, akan tetapi di situ masih ada Kim Chu yang telah mewarisi sebagian besar kepandaiannya, belum dihitung lagi Han Han yang biarpun buntung namun sesungguhnya memiliki kepandaian yang aneh dan luar biasa. Masih bergidik nenek ini kalau mengingat betapa ketika ia bertanding melawan Han Han di kota raja, pemuda itu dapat memecah diri menjadi 3 orang, kepandaian yang hanya ia dengar dalam dongeng saja, seperti yang dimiliki Sun Gokong, atau Kau Chi Tian si raja monyet tokoh dalam dongeng Siu. Kalau mereka ini maju dan sampai kalah, hal ini benar-benar akan amat memalukan. Kemarahannya dapat ia tekan dengan pertimbangan yang cerdik, dan wajah yang keruh itu tiba-tiba berseri-seri, kemudian terdengar ia menarik napas panjang dan berkata, Im Yang Seng Chu, engkau yang penuh dengan muslihat dan akal bulus. Engkau tahu bahwa aku tidak akan pernah mau membunuhmu, mengingat betapa engkau dahulu adalah seorang bocah yang dikasihi mendiang suamiku. Biarlah mengingat akan suamiku, aku memaafkanmu. Tentang bocah yang 2 orang ini, hai Hik, apa aku khawatirkan? Han Han telah buntung, tiada gunanya dan kalau Kim Chu lebih senang hidup sengsara di sampingnya daripada mati sebagai murid yang berbakti, terserah. Kalau aku menghendaki, kelak mereka akan dapat lari kemanakah? Engkau pun tidak mungkin melindungi mereka selamanya. Hai Hik. Setelah berkata demikian, Toat Beng Chiu Xianli melangkah pergi. Rantai panjang di kedua telinganya mengeluarkan bunyi berkerincingan. Setelah nenek itu pergi, Han Han tidak dapat menahan lagi keinginan tahunya dan ia bertanya. Lo Cianpue, apakah artinya ucapan Lo Cianpue tentang keluarga Suma dan keluarga Kam tadi? Dan apakah benar kuburan kakekku berada di sini? Engkau mau tahu? Mari ikut bersamaku. Setelah berkata demikian, kakek itu membalikan tubuh melangkah pergi menuju ke selatan. Han Han terpincang-pincang dibantu tongkatnya mengikuti dan Kim Chu cepat menggandeng lengan pemuda itu untuk membantunya. Han Han yang merasa sentuhan tangan Kim Chu menoleh. Mereka berpandangan sejenak dan Han Han melihat betapa sepasang mata gadis itu basah dengan air mata kebahagiaan bahwa mereka telah bebas daripada bencana. Betapa dengan kasih sayang yang mesra pandang mata gadis itu kepadanya. Han Han terharu dan sejenak jari tangannya menggenggam tangan gadis itu. Akan tetapi mereka segera melanjutkan langkah agar tidak tertinggal oleh kakek yang berjalan terus tanpa pernah menengok kepada mereka. Kakek itu keluar dari hutan, melalui pantai sebuah telaga kecil dan memasuki hutan di sebelah telaga. Hutan ini amat sunyi dan kecil, pohon-pohon di situ jarang sekali. Tak lama kemudian tibalah kakek itu di depan sebuah gundukan tanah kuburan, mengeluarkan hio, menyalakannya dan bersembahyang. Bungkusan itu hanya terisi 3 batang dupa. Kakek itu mengacungkan dupa menyala di atas tadi, mulutnya berkemak-kemik seolah-olah ia sedang bercakap-cakap dengan bayangan orang yang dikubur di situ, kemudian menancapkan 3 batang dupa berasap itu di atas tanah, di depan batu nisan yang sederhana. Inilah kuburan Jai Huasian, katanya sambil melangkah mundur dan berdiri sambil termenung seolah-olah ia hendak merenungkan masa lalu ketika orang yang kini tinggal kuburannya saja itu masih hidup. Semenjak ia mendengar cerita encinya betapa jahatnya orang yang menjadi kakeknya dan berjuluk Jai Huasian itu sehingga encinya sendiri mengakui bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah orang jahat, Han Han merasa tidak suka kepada kakeknya. Kini, melihat kuburannya, ia maju menghadapi batu nisan dan karena ia melihat ukiran-ukiran huruf yang sudah hampir tak terbaca pada batu itu, ia lalu duduk di atas tanah depan kuburan. Dengan teliti ia memandang ukiran huruf-huruf itu dan membaca. Makam Jai Huasian Sumahoat berdebar jantung Han Han membaca nama itu. Sumahoat? Mengapa Shinya Suma, bukan Si? Teringat ia akan arca di Inkoksan yang harus disembah-sembah para murid Inkoksan, arca Gurum Habin Lomos yang Koan Li yang bernama Sumakiat.
Dan teringat pula ia akan dongeng yang dituturkan Kim Chu bahwa sukong mereka itu mempunyai seorang putra yang bernama Sumahoat dan yang menghilang entah kemana. Melihat wajah pemuda itu, Kim Chu cepat menghampiri dan ikut membaca tulisan itu. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.